Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini, teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Bu. baik. Alhamdulillah baik, sehat semuanya ya. Untuk hari ini Ibu akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi ya, berdiskusi tentang ragam dan laras bahasa. Tentunya ragam dan laras bahasa ini sangat dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari dari teman-teman gitu ya. Oke, sebelum Ibu lanjut ke materi Ibu, tolong bagi teman-teman yang belum menghidupkan kameranya, ayo selalu on kamera di perkuliahan daring dengan Bu Ana ya. Oke, silakan yang belum on kamera. Ayo yang belum on kamera. Oke, ini dari 25 mahasiswa sudah 23 orang yang bergabung. Jadi kelas ini memang benar-benar kelas hebat ya, kelas-kelas yang aktif mahasiswanya. Oke, Ibu langsung share screen aja untuk materi hari ini, ragam dan laras bahasa ya. Ragam dan laras bahasa itu sangat dekat ya dengan kehidupan kita. Tetapi kalau Ibu lihat nih, teman-teman itu kayaknya kok masih tegang ini ya. Padahal ini sudah di pertemuan keempat kita di semester kali ini. Coba biar nggak tegang, coba kita sekarang ini gerakkan lidah dan mulut teman-teman ya, dengan memvokalkan a i u e o. Yuk secara bersama-sama. Ayo Ibu pengen tahu semuanya. Yuk a i u e o. Yuk silahkan. Ayo bersama-sama ulangi. A I U e o. Oh, Oke, baik. Terima kasih. Cukup ya. Jadi dengan pelafalan a, i, u, e, o yang jelas, Ibu harapkan nanti ketika perkuliahan teman-teman bisa berpendapat dengan lancar ya. Selanjutnya, di mata kuliah ini, di mata materi pembelajaran hari ini, adapun tujuannya ya, Ibu minta teman-teman itu bisa mempraktekkan ragam bahasa ya. Nanti ada ragam bahasa formal, semi formal dan non formal itu sesuai dengan situasi berbahasanya gitu. Nah, sebelum kita praktek ya, alangkah baiknya teman-teman harus tahu dulu ya, ragam bahasa itu apa, kemudian karakteristik dari masing-masing jenis ragam bahasa itu bagaimana. Nah, sebelumnya Ibu pengen mengetahui ya, ingin tahu pengetahuan Anda di awal dengan pretest ya. Sebentar, Ibu akan berikan pretest ke teman-teman. Pakai quizzes ya. Oke, ini cukup beberapa pertanyaan saja. Silakan nanti seperti game ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung klik ini. Ya, Ibu share link di kolom chat ya. Oke, sudah nampak untuk linknya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, teman-teman bisa langsung klik start ya, nanti bisa tulis nama depan teman-teman dan langsung dijawab dengan cepat dan tepat gitu ya. Oke, silahkan. Oke, Ibu akhiri ya. Waktu habis. Baik ya, jadi tadi Mbak Dea atau Mbak Oli ya tadi yang peringkat 1 ya. Oke, baik, terima kasih. Itu untuk pretest kali ini. Sekarang kita langsung ke materi ya. Jadi setelah pretest, sebenarnya ragam bahasa itu adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasanya gitu. Nah, maksudnya pemakaian bahasanya itu bagaimana, Bu? Maksudnya begini, teman-teman. Jadi ketika kita berbahasa ya, itu pasti akan melihat situasinya. Ya, situasi situasi dan kondisi dari lingkungan kita. Misalnya nih Mas Ivan tadi malam ya, atau mungkin Mas Ivan tadi malam habis nongkrong gitu ya di kafe nih. Wah, gimana nih bahasa yang digunakan oleh Mas Ivan, bagaimana dengan teman-temannya ketika berbicara? Mas Ivan. Mungkin kalau dari saya sendiri yang non formal sih, Bu, yang
terlalu kaku begitu, Bu. Contohnya bagaimana, Mas Ivan? Misalnya elu gue gitu, Bu. Baik, jadi menggunakan bahasa-bahasa gaul, menggunakan bahasa yang campur-campur gitu ya, Mas Ivan ya. Oke, baik. Iya, Bu. Nah, kalau misalkan teman-teman dulu pernah waktu sekolah, waktu SMA tuh kan sering ya mengikuti upacara bendera gitu. Bahasa yang digunakan ketika upacara bendera ini, jika dibandingkan ketika kita nongkrong atau berbicara dengan teman gitu ya di lingkungan yang santai, ini kira-kira sama atau berbeda? Ada yang bisa bantu jawab? Berbeda, Bu. Oke, bagus. Pendapat Mbak siapa ini tadi? Nabila, Bu. Mbak Nabila. Bedanya di mana Mbak Nabila? Kalau sedang bersama teman, bahasanya non-formal. Kalau sedang berbicara itu menggunakan bahasa formal. Oke, bahasa formal gitu ya Mbak Nabila. Terima kasih atas responnya ya. Jadi benar sekali tadi apa yang dikatakan oleh Mbak Nabila. Jadi ketika kita dalam situasi seperti upacara bendera itu kan formal ya. Jadi menggunakan ragam bahasa formal, menggunakan kata-kata baku. Berbeda dengan tadi contohnya dari Mas Ivan ya. Jadi kalau Mas Ivan itu karena situasinya santai gitu ya, nggak resmi, dia menggunakan bahasa gaul, nggak masalah gitu. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa jenis dari ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian dan medianya. Berdasarkan situasi pemakaiannya ada 3 teman-teman. Ada ragam formal, semi formal, dan non formal. Untuk ragam formal ya, ini sudah kita singgung tadi ya. Kalau untuk ragam semi formal ya, ini kan setengah resmi nih. Ini contohnya ketika kita kuliah seperti ini ya. Kita kuliah seperti ini itu menggunakan ragam semi formal karena ciri dari ragam semi formal itu adalah adanya penambahan unsur-unsur fatik. Unsur-unsur fatik itu seperti apa? Ada yang tahu? Kurang tahu. Oke, kurang tahu ya. Oke, kita lihat di sini ada perbedaannya ya. Jadi unsur-unsur fatik di sini seperti gitu sih ya. Iya kan itu adalah unsur fatik. Jadi mengajak lawan bicara atau mitra bicara kita itu untuk fokus ke pembicaraan kita. Nah, kalau non formal tadi bebas ya. Anda mau menggunakan bahasa Jawa boleh, bahasa Gaul Guen juga boleh. Itu terserah Anda ya. Itu. Yang ingin mengeluarkan pendapatnya terkait dengan contoh-contoh dari ragam formal, semi formal atau non formal. Silakan. Kalau ragam formal itu contohnya di sini Bu. Mungkin ada yang mau berpendapat. Silakan. Ya Bu. Ya. Oke, silakan Mas siapa namanya? Mas Noval. Oke, silakan Noval. Untuk yang formal itu contohnya selain di upacara mungkin ada di ini Bu, acara kenegaraan, lalu ada di seminar seperti itu Bu. Tapi yang seminar itu bisa menggunakan bahasa semi formal, tergantung konteks pembicaraannya juga gitu. Lalu untuk yang non formal biasanya lebih untuk obrolan sehari-hari seperti itu Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Noval atas pendapatnya. Ibu tampung dulu. Ada lagi pendapat lain atau mungkin ada yang mau menambahi atau mungkin kurang setuju dengan pendapat Mas Noval? Boleh, silahkan. Saya boleh mencoba, Bu. Ivan mungkin? Mas Ivan. Ya. Kalau menurut saya dari yang formal terlebih dahulu, yang formal tuh biasanya kayak seperti mungkin seperti rapat-rapat yang seperti rapat yang ya formal gitu ya Bu ya, yang seperti rapat DPRD gitu. Perusahaan ya seperti perusahaan-perusahaan negara atau gimana. Lalu kalau yang semi formal tuh biasanya seperti saat-saat di mana orang mungkin yang mengajak gitu, yang seperti dosen atau guru yang guru les begitu membantu itunya pakai bahasa semi formal. Kalau yang non formal saya setuju dengan Mas Naufal buat percakapan sehari-hari.
Oke, terima kasih Mas Ivan atas pendapatnya. Jadi benar sekali ya teman-teman, ada 2 pendapat nih, hampir mirip ya. Jadi intinya ragam formal itu resmi, semi formal setengah resmi, non formal itu kita santai gitu ya. Tadi banyak sekali contoh-contoh dari Mas Noval dan Mas Ivan ini tadi hampir mirip. Oke, kalau sudah paham teman-teman ya, ini coba Ibu mau memberikan sebuah materi terkait dengan ragam bahasa, yaitu tentang laras bahasa ya. Jadi laras bahasa itu adalah kesesuaian antara bahasa dengan fungsi pemakaiannya. Jadi ketika teman-teman misalnya nih menggunakan ragam bahasa non formal ya di situasi resmi, ini tidak selaras, nggak sesuai. Contohnya nih, Mas Ivan lagi rapat ini misalnya 5 tahun lagi gitu Mas Ivan tuh jadi anggota gitu ya, anggota DPR gitu ya. Nah, ini dia ketika berpendapat itu dia menggunakan lo gitu ya, lo gue gitu ya. Nah, ini kan tidak selaras, tidak sesuai gitu. Ini adalah kelarasan bahasa. Tapi sebaliknya juga ketika teman-teman nongkrong, situasinya santai di pantai gitu ya, tapi Anda menggunakan bahasa baku yang sangat resmi, ini juga terlihat aneh gitu ya. Itu laras bahasa. Bisa diterima penjelasan dari Bu Ana? Bisa? Bisa, Bu. Oke, baik, terima kasih. Nah, kalau sudah bisa diterima penjelasan dari Bu Ana, yuk silahkan simpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan 2 materi pokok dari pembelajaran kita hari ini? Silahkan, siapa yang mau berpendapat? Oke, silahkan disimpulkan. Baik, akan saya simpulkan. Menurut saya, dari materi ini, yang dapat saya simpulkan yaitu ketika kita menggunakan bahasa, kita harus mengetahui di mana kita menggunakan, di mana dan dengan siapa, dan dalam forum apa kita menggunakan bahasa tersebut. Artinya harus disesuaikan antara formal, semi formal, dan non formal. Dan yang kedua, penggunaan bahasa tersebut juga harus selaras. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Dea. Nah, kalau ini simpulan dari Mbak Dea benar-benar sudah lengkap sekali ya mewakili pendapat teman-teman. Nah, Ibu pengen tahu nih kemampuan Anda setelah belajar dengan Bu Ana ya, dengan mengikuti post-test seperti tadi, menggunakan quizzes ya. Oke, Ibu share dulu untuk untuk alamat linknya. Sebentar. Silahkan klik lagi seperti tadi ya, jadi cepat dan tepat gitu. Oke, siapa nih? Wih, Mas Gustian Angga, Mbak Aulia, dan Ivana. Oke, ini ya hadiahnya ya. Oke, silahkan diambil ya hadiahnya Mas Angga, Mbak Aulia, dan Mbak Ivana. Bagaimana hasilnya, lebih baik atau lebih buruk dari pretest tadi, teman-teman? Alhamdulillah lebih baik, Bu. Lebih baik, alhamdulillah. Berarti pembelajaran kita insya Allah sukses ya. Ya, jadi di sini ada tugas proyek dari Bu Ana ya. Silakan Anda buat video rekaman yang mempraktikkan salah satu ragam bahasa. Satu aja ragam bahasa. Anda boleh mempraktikkan ragam formal, semi formal ataupun non formal ya. Tapi ingat maksimal 4 orang ya, dan ada durasi waktunya maksimal juga 5 menit. Nah, nanti kalau sudah Anda buat videonya, silakan Anda bisa edit ya dengan menambahkan nama Anda ya, nama kelompok Anda siapa saja, kemudian di situ contoh video rekaman apa. Lah, nanti kalau sudah upload ke platform pembelajaran kita yaitu Adlink ya. Kemudian Anda juga upload ke YouTube, dan nanti bagi kelompok yang memiliki like terbanyak nanti akan mendapatkan nilai tambahan dari Bu Ana ya. Waktunya 2 minggu. Oke? Cukup teman-teman? Cukup. Insya Allah cukup. Oke, insya Allah cukup ya. Baik, alhamdulillah. Kalau begitu ada pertanyaan terkait dengan tugas proyek kita? Mas Ade mungkin? Mungkin belum ada, Bu. Oke, belum ada. Yang lain? Cukup jelas?
Cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas, ya. Bu. Alhamdulillah, kalau cukup jelas, Ibu tunggu proyeknya. Bisa kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kita selalu jaga protokol kesehatan, jaga iman dan imun kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya.